Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang kami hormati Bapak Kepala Ketua Yayasan Imam Malik Bandung Ustadz Rahmat Kurniawan, yang kami hormati Kepala Sekolah Imam Malik Bandung Ustadz Dede Komarul Jamal, yang kami hormati juga para asatidah dan juga para orang tua wali murid yang kami muliakan, serta anak-anakku kelas 9 dan kelas 12. Betul? Kelas 9 dan 12. Yang sangat kami banggakan dan juga kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan di majelis ini bukan seremoni, bukan sekedar seremoni pelepasan, tetapi juga momen tadzkirah, munasahah, momen saling menasehati dari hati ke hati. Saat kita menghantarkan generasi ini menuju babak baru kehidupan mereka. Anak-anakku yang kami sayangi, ketika kalian lahir, bukan membawa ijazah, bukan membawa prestasi, tetapi kalian lahir membawa fitrah. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fitrah untuk mengenal Allah, untuk tunduk kepadanya, untuk mencintai kebenaran. Dan fitrah itu kami jaga, kami arahkan, kami sirami selama bertahun-tahun lamanya di sekolah ini. Ada yang dari SD di sekolah kami, ada yang dari SMP, ada yang dari SMA. Kini sebagian dari kalian akan keluar dari rumah besar yang sederhana ini, menapaki dunia yang lebih luas. Maka ingatlah, yang Allah tanyakan kelak bukan rankingmu, bukan ijazahmu, tapi ketakwaanmu. Yang Allah lihat bukan sekolah lanjutmu setelah di Imam Malik ini, tapi nilai iman dan juga nilai amal. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengabadikan lisan Luqmanul Hakim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma asabak. Wahai anak-anakku, dirikanlah salat. Perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah yang munkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ayat ini merupakan kurikulum hidup seorang muslim, terutama kalian, yaitu salat adalah sebagai pondasi. Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah gerakmu, aktivitasmu yang pokok. Sabar adalah merupakan kekuatan. Maka kemanapun kalian pergi, jangan pernah lepas dari sholat.
Jangan malu menasehati dalam kebaikan kepada teman-temanmu di lingkungan yang baru. Karena orang beriman selalu akan saling menasehati. Dan juga jangan takut berbeda dengan yang lain. Jangan takut dicemooh oleh teman-temanmu yang lain yang berbeda latar belakang. Misalkan cemoohnya itu, ini anak pondok, ini eh, seolah kekurangan, kurang pergaulan dan sebagainya. Jangan takut dicemooh. Kalau menjadi asing, maka balil ghoraba. Kebahagiaanlah bagi orang-orang yang asing. Jangan ikut arus, jangan gengsi. Maka pilihlah circle yang bagus nanti di sekolah yang baru tersebut atau di perguruan tinggi yang baru tersebut. Sebuah syair dikemukakan yang diterjemahkan, wahai diriku, bersungguh-sungguhlah karena kematian telah dekat. Ingatlah kubur, tempat tubuh akan disemayamkan. Andai sebelum berangkat tanpa amal, aku menangis atas kelalaianku dengan air mata dan penyesalan. Syair ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa hidup bukan sekedar mencari gelar dan mencari gaji atau penghasilan, tetapi dalam rangka mencari ridho ilahi Rabbi. Maka anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tugas kalian setelah lulus yang kelas 12 nih terutama, saya wasiatkan, kami wasiatkan. Yang pertama, jaga sholat. Jangan tunda-tunda, jangan lalai, apalagi meninggalkan. Yang kedua, selalu membaca Al-Quran setiap hari, walaupun hanya satu ayat. Yang ketiga, cari lingkungan yang saleh. Cari teman yang saleh. Teman komunitas yang saleh. Yang circle-circle kajian sunnah. Dan yang keempat, baktikan dirimu untuk orang tua. Jangan malu untuk mencium tangan kedua orang tua. Jangan malu untuk minta nasihat kepada mereka. Terutama nasihat dari ayah dan ibu kalian. Yang kelima adalah jaga marwah sekolah ini, sekolah Imam Malik ini. Dari mana? Dari Imam Malik. Kok gitu? Jaga marwah. Dimanapun kalian berada, kalian adalah cerminan dari sekolah kami, sekolah Imam Malik. Yang kalian adalah merupakan duta kebaikan kami. Kemudian anak-anakku sekalian, mungkin ada yang bercoloteh berkata, alhamdulillah akhirnya aku lulus, bebas, tidak lagi diatur guru, tidak lagi ada aturan yang ketat seperti di Imam Malik. Tapi dengarlah baik-baik anakku. Apakah kalian ingin bebas? Atau kalian ingin selamat? Jangan salah paham. Bebas dari aturan bukanlah kemuliaan. Yang sesungguhnya yang mulia itu adalah mereka yang bebas dari kungkungan hawa nafsu. Dan juga bebas dari godaan setan. Itu kebebasan. Tatkala kita berpegang teguh kepada Allah, kepada aturan Allah, itu adalah bebas dari hawa nafsu tersebut. Itulah namanya kebebasan. Dikatakan al-hurriyatul haqiqiyah. Kebebasan yang hakiki adalah huwa hiya at-taharrur min rikki syahwati wal hawa la min dawabiti syar'i wat taqwa. Kebebasan yang hakiki adalah bebas dari perbudakan hawa nafsu dan syahwat, bukan bebas dari urusan aturan syariat dan ketakwaan. Ketahuilah bahwa a'dhamul asra huwa man asratahu nafsahu. Tawanan yang terbesar adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya sendiri. Kalau mengikuti hawa nafsu, sebenarnya itu adalah tawanan, bukan kemerdekaan. Itulah ujian kebebasan. Itulah sebenarnya medan kemerdekaan yang sejati. Maka kami doakan semoga kalian
mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang telah kalian pelajari di Imam Malik ini, dan juga kalian bisa mengamalkannya. Kemudian yang terakhir sebelum penutup, anak-anakku sekalian yang salihah. Hari ini kalian duduk sebagai murid dan akan keluar yang kelas 12. Tapi lihatlah sekeliling kalian, para guru kalian, sebagian dari para ustadzah yang telah membersamai kalian dengan penuh dengan kesabaran dan cinta. Tahukah kalian, sebagian besar dari mereka adalah bukan lulusan pesantren atau bukan kampus Islam. Mereka dulu juga belajar di perguruan tinggi umum, di kampus-kampus negeri, swasta, bahkan jurusan-jurusan yang sangat umum. Pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi, dan yang lainnya. Saya tahu betul karena di antara guru-guru kalian itu adalah juga murid-murid saya di antaranya. Mereka dulu berada di lingkungan yang jauh dari suasana seperti di Imam Malik ini. Mereka menghadapi realitas kampus yang kadang bebas, gaya pergaulan yang liberal, bahkan suasana belajar yang mengabaikan nilai agama. Tetapi mereka tetap tegar, tangguh, ya. Mereka tetap multazimah, berhijab rapi, bahkan di antara mereka bercadar, bahkan di antara mereka memperjuangkan cadarnya itu sampai ke rektor supaya bisa bercadar. Menjauhi pergaulan bebas, menjaga waktu sholat, di tengah kampus yang sibuk mereka tetap menyempatkan diri di halaqah kajian ilmu. Kami di suatu kampus, sebutkanlah UPI, saya punya halaqah di sana dulu. Yang di antara anggota halaqah itu ada guru-guru Imam Malik. Menyempatkan diri untuk berhalaqah, mendengarkan kajian, bahkan ikut berdakwah dengan akhlak mulia. Mereka mempunyai circle yang saling mengingatkan di antara mereka. Mereka pernah juga seperti kalian lulusan SMA yang masih bingung akan masa depan. Tapi mereka memilih jalan yang berbeda. Jalan untuk menjaga tetap identitas muslimah yang sejati. Dan kini Allah muliakan mereka. Mereka menjadi pendidik. Dan mereka menjadi pelita bagi kalian. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Maka anak-anakku sekalian, kalian juga bisa seperti mereka, bahkan lebih. Kalian bisa kuliah di jurusan umum, namun tetap jadi wanita yang salihah dan berwibawa. Kalian bisa hidup di tengah masyarakat luas, namun tetap menjaga syariat dengan penuh kehormatan. Jangan pernah malu berhijab. Jangan pernah lepas prinsipnya hanya karena ingin diterima teman, grup, dan lain sebagainya. Karena orang-orang yang paling beruntung bukan yang paling pintar di dunia, tapi yang paling istiqomah hingga akhir hayatnya. Sebagai penutup, anak-anakku sekalian, ini bukanlah perpisahan, namun ini adalah permulaan misi yang baru. Kalian akan berlayar, kadang tenang, kadang dihantam badai, tapi kalian bukanlah kapal yang kosong. Kalian telah dibekali iman dan ilmu di Imam Malik ini. Maka teruslah berlayar dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian lelah, jika iman kalian mulai redup, pulanglah ke majelis ilmu. Pulanglah ke tempat yang dulu yang mengajari kamu sujud. Pulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kalian semua, membimbing masa depan kalian dan mempertemukan kita kelak di surga yang kekal abadi.
Demikian sambutan dan nasihat dari hati kami yang terdalam, yang mewakili mungkin para guru, para pengajar, para ustadz, dan juga akan ditambahkan dari nasihat-nasihat yang lain yang lebih bermakna, lebih dalam, dan semoga akan menguatkan kalian untuk meneruskan pendidikan apakah di Imam Malik ataupun di luar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.